Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adeline Sulaiman dari kelas 2A Informatika. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang kode program yang telah saya buat, yang sesuai dengan soal yang telah diberikan. Soal yang pertama yaitu diberikan sebuah linked list yang merepresentasikan sebuah bilangan biner, di mana setiap not dalam linked list merepresentasikan satu bit dari bilangan biner tersebut. Dengan bit terkecil disimpan pada not pertama atau head, dan bit terbesar disimpan pada not terakhir. Buat program untuk mengonversi bilangan biner yang direpresentasikan oleh linked list tersebut menjadi bilangan desimal dalam bentuk integer. Langsung saja ke kode programnya. Masuk ke kode program yang telah saya buat untuk memenuhi soal nomor 1 yang telah diberikan. Untuk header atau library yang saya gunakan terdapat IOStream untuk input dan output standar dan namespace std untuk memudahkan penggunaan fungsi. Masuk ke line 4 hingga 7 yaitu struktur not yang terdapat data untuk menyimpan digit biner 0 atau 1 dan next sebagai pointer yang menunjukkan ke not berikutnya dalam linked list. Masuk ke line 9 hingga 23, fungsi append, yang dimana fungsi ini menambahkan not baru di akhir linked list. Pada line 10, membuat not baru dengan alokasi dinamis yaitu new. Pada line 11, mengisi nilai data dengan parameter value. Dan pada line 12, menetapkan next ke null PTR dan terdapat juga if else yang dimana jika linked listnya kosong atau headnya sama dengan null PTR maka not baru akan menjadi head. Tetapi jika tidak, fungsi akan mencari not terakhir dengan mentraverse. Masuk ke line 9 hingga 23, fungsi append, yang dimana fungsi ini menambahkan not baru di akhir linked list. Masuk ke line 9 hingga 23, fungsi append, yang dimana masuk ke line 9 hingga 23 yaitu fungsi append, yang dimana fungsi ini menambahkan not baru di akhir linked list. Pada line 10, membuat not baru dengan alokasi dinamis yaitu new. Pada line 11, mengisi nilai data dengan parameter value. Dan pada line 12, menetapkan next ke null PTR. Terdapat if dan else, yang dimana jika linked listnya kosong atau head sama dengan null PTR, maka not baru akan menjadi head. Tetapi jika tidak, fungsi akan mencari not terakhir dengan mentraverse list sampai menemukan not dengan next sama dengan null PTR. Lalu menghubungkan antara not terakhir dengan not baru. Masuk ke line 25. Masuk ke line 25 hingga 35 yaitu fungsi binary to decimal. Adalah mengkonversi bilangan biner yang tersimpan dalam linked list menjadi desimal. Dilakukan beberapa tahap, yaitu menginisialisasikan variabel desimal dengan nilai 0, lalu melakukan iterasi melalui seluruh linked list, dan untuk setiap not, mengalihkan not desimal saat ini dengan 2 shift ke kiri dalam biner, lalu menambahkan nilai digit biner saat ini dengan current data.
Algoritma ini menetapkan konversi biner ke desimal secara sekuensial, dan terdapat return desimal untuk mengembalikan nilai desimal akhir. Masuk ke line 37 hingga line 55. Ini adalah fungsi main, dan terdapat inisialisasi linked list kosong dengan head sama dengan 0 PTR, lalu menambahkan 4 digit biner hingga membentuk bilangan biner 1101. Pada line 45, ini memanggil fungsi binary to desimal untuk mengkonversi biner ke desimal, lalu mencetak atau menampilkan hasil konversinya. Pada line ini juga terdapat pembersihan memori dengan menghapus semua not sebelum program berakhir. Pada line 48, mendefinisikan loop berjalan selama head tidak 0. Pada line 49, mendefinisikan menyimpan pointer ke not berikutnya. Pada line 50, mendefinisikan menghapus not saat ini dengan delete. Dan pada line 51, adalah untuk memindahkan head ke node berikutnya. Baik, di sini saya akan mencoba untuk mengerun program pertama. Program akan menghasilkan bilangan desimalnya, yaitu 13. Bagaimana jika digitnya akan saya ubah menjadi 010001? Maka program akan menampilkan bilangan desimalnya adalah 1. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua, yang dimana diberikan sebuah sistem pemesanan tiket kereta api KAI Akses yang menyimpan informasi dalam array struktur, di mana setiap elemen merepresentasikan satu tiket dengan ID tiket, nama penumpang, kota asal, kota tujuan, dan harga tiket. Pointer digunakan untuk mengakses dan menampilkan elemen dalam array, menampilkan alamat memori setiap elemen, serta mencari dan mengubah harga tiket berdasarkan ID tiket. Buat program untuk mengelola tiket dengan memasukkan minimal 3 data, menampilkan daftar tiket beserta alamat memorinya, serta memungkinkan pencarian dan pengubahan harga tiket dari ID tiket yang sudah diinputkan. Baik, masuk ke kode program yang telah saya buat untuk memenuhi soal nomor 2 yang telah diberikan. Untuk header atau library yang saya gunakan, terdapat IOStream untuk input dan output standar, lalu string untuk menggunakan tipe data string C++, dan namespace std untuk memudahkan penggunaan fungsi. Masuk ke line 15 sampai 11 adalah struktur data tiket yang menyimpan 5 informasi penting yang menggunakan string untuk alih-alih array karakter. Yang pertama itu ada ID tiket, yang kedua terdapat nama penumpang, yang ketiga kota asal, yang keempat kota tujuan, dan juga terdapat double harga tiket menggunakan tipe data double untuk menyimpan nilai desimal. Masuk ke line 13 sampai 23, fungsi tampilkan tiket ini menerima 2 parameter, yaitu tiket untuk pointer ke array struktur tiket dan jumlah tiket untuk jumlah tiket yang tersimpan. Masuk ke line 13 sampai 23, fungsi tampilkan tiket ini menerima 2 parameter, yaitu tiket dan jumlah tiket. Tiket untuk pointer ke array struktur tiket dan jumlah tiket untuk jumlah tiket yang tersimpan.
Lalu, menggunakan looping untuk menampilkan informasi mengenai semua tiket yang tersimpan. Untuk setiap tiket, ID, nama penumpang, kota asal, kota tujuan, harga, serta alamat memori. Terdapat operator AND digunakan untuk mendapatkan alamat memori dari setiap elemen array. Masuk ke line 25 hingga 40, fungsi cari tiket yaitu meminta pengguna memasukkan ID tiket yang ingin dicari. Melakukan pencarian sekuensial melalui array tiket dan jika tiket dengan ID yang sesuai ditemukan, program akan menampilkan informasi tiket tersebut dan fungsi berakhir dengan return. Tetapi jika tiket tidak ditemukan setelah seluruh array diperiksa, program akan menampilkan pesan tiket tidak ditemukan. Masuk ke line 42 hingga 57, fungsi ubah harga ini mirip dengan fungsi cari tiket, yang dimana meminta pengguna untuk memasukkan ID tiket lalu mencari tiket dengan ID yang sesuai. Jika ditemukan, program akan menampilkan harga lama atau masukkan harga lama dan meminta pengguna memasukkan harga baru lalu mengubah nilai harga tiket untuk tiket tersebut menampilkan konfirmasi. Setelah itu, keluar dari fungsi setelah perubahan berhasil. Tetapi, jika tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan tiket tidak ditemukan. Pada line 59 hingga 62, mendefinisikan fungsi main dan deklarasi variabelnya yang dimana daftar tiket untuk array statis yang dapat menampung maksimal 10 struktur tiket, jumlah tiket sebagai variabel untuk pada line 59 hingga 62, mendefinisikan fungsi main dan deklarasi variabelnya yang dimana daftar tiket untuk array statis yang dapat menampung maksimal 10 struktur tiket. Jumlah tiket sebagai variabel untuk melacak jumlah tiket yang sudah dimasukkan, dan integer pilihan adalah variabel untuk menyimpan pilihan menu dari pengguna. Masuk ke line 64 hingga 84 sebagai input data awal yang dimana program akan meminta pengguna untuk memasukkan data 3 tiket sebagai langkah awal. Untuk setiap tiket, program meminta untuk mengkonfirmasi ID, nama, kota asal, kota tujuan, dan harga. Terdapat scene ignore yang digunakan sebelum getLine yang berfungsi untuk menghapus karakter new line dalam buffer input yang tersisa dari chain sebelumnya. GetLine sendiri ini digunakan untuk membaca nama pengguna. GetLine ini sendiri digunakan untuk membaca nama penumpang karena memungkinkan input yang mengandung spasi. Setiap kali satu tiket selesai diinput, nilai jumlah tiket akan ditambah 1. Masuk ke line 86 hingga line 111 adalah menu interaktif yang dimana menggunakan loop do while untuk menampilkan menu berulang kali sampai pengguna memilih untuk keluar. Menu ini menampilkan 4 opsi, yaitu tampilkan tiket, cari tiket, ubah harga tiket, dan keluar. Pada line ini juga terdapat struktur switch case yang digunakan untuk mengeksekusi fungsi yang sesuai.
berdasarkan pilihan dari si pengguna. Case 1, memanggil fungsi tampilkan tiket dengan parameter array tiket dan jumlah tiket saat ini. Untuk case 2, memanggil fungsi cari tiket untuk mencari tiket berdasarkan ID. Dan case 3, memanggil fungsi ubah harga untuk mengubah harga tiket tertentu. Dan yang terakhir, case 4, menampilkan pesan terima kasih dan lalu keluar dari loop. Default di sini adalah menampilkan pesan jika terjadi input yang tidak valid. Lalu loop akan berjalan selama pilihan tidak sama dengan 4. Masuk ke line 113 sampai 114 adalah penutup program, yaitu return 0 sebagai fungsi main mengembalikan nilai 0 untuk menandakan bahwasannya program berakhir dengan sukses. Baik, di sini saya akan mencoba run untuk program kedua. Di sini, program memunculkan bahwa pengguna harus memasukkan 3 data tiket. Baik, di sini saya akan mencoba run untuk program. Baik, di sini saya akan coba untuk run program kedua. Di sini, kita diminta untuk menginput 3 data tiket. Kita misalkan 1, 2, 3. ID tiketnya, nama penumpangnya misalkan Asep. Kota asalnya Bandung. Kota tujuannya Bogor. Dengan harga tiket misalkan 15.000. Tiket yang kedua, kita masukkan ID tiket 456, nama penumpangnya, kita masukkan Dede, kota asalnya Jakarta, kota tujuannya Garut. Dengan harga tiket kita kasih misalkan 20.000. Kita akan memasukkan tiket yang ketiga, misalkan 888. Nama penumpangnya Gilang. Kota asalnya misalkan Yogyakarta. Kota tujuannya Wonosobo. Kita kasih harga di 40.000. Program akan menampilkan menu KAI aksesnya. Sebelum itu, kita akan pilih pilihan 1, yang dimana itu adalah tampilkan tiket. Program akan menampilkan tiket yang telah kita input tadi beserta alamat memorinya. Kita akan mencari tiket. Kita pilih pilihan 2. Kita pilih masukkan ID tiket. Misalkan saya akan mencari 456. Maka program akan menghasilkan tiket ditemukan, ID 456, nama Dede, harga 20.000. Misalkan di sini kita akan mengubah harga tiketnya. Kita harus memasukkan ID tiket. Di sini saya akan coba untuk memasukkan ID-nya si Gilang 888. Harga lamanya 40.000. Harga barunya kita ubah ke 35.000. Maka program akan menampilkan harga berhasil dirubah. Kita tampilkan tiket lagi. Kita lihat yang si Gilang ini, dia harganya berubah jadi 35.000, yang tadinya harganya itu 40.000. Jika kita memilih pilihan 4, maka
program akan menampilkan terima kasih dan program selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.